Puji Tuhan, selamat siang. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Haleluya. Kalau saudara tidak keberatan, saudara bisa katakan di samping kiri kanan, selamat merayakan kematian Kristus. Bagi yang beribadah secara live streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga menyampaikan selamat merayakan kematian Kristus. Memang kesannya ketika bilang selamat merayakan kematian Yesus, terkesan berarti orang ini seakan-akan senang dia mati. Ini kalau ada orang meninggal, misalnya tetangga kita meninggal, kalau kita bilang begini, selamat merayakan kematian dari tetangga kita. Terkesan orang ini serupanya tidak etika. Masa orang mati orang senang, orang rayakan. Bagi orang yang tidak tahu kebenaran, tentunya dia tidak akan memahami hal ini. Tapi bagi kita yang tahu kebenaran, kita sadar sesadar-sadarnya, kita rayakan kematian Kristus. Karena ini adalah bentuk penghargaan kita setinggi-tingginya kepada pengorbanan Kristus. Ini adalah bentuk penghargaan, penghormatan kepada Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara. Dan ini juga adalah merupakan sebuah syukur kita. Karena lewat kematian Kristus, kita semua diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan baca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca beberapa ayat melalui Alkitab. Melalui Alkitab ini 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 9. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 9. Dengan kasih dan hormat kita akan berdiri membaca Alkitab bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat 9. Kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Puji Tuhan, disilakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, di ayat 3 Rasul Paulus menyampaikan sebuah pernyataan yang perlu untuk kita perhatikan ya, di ayat 3. Rasul Paulus katakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Jadi ada hal yang sangat penting yang disampaikan kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di Korintus, dan saya yakin bahwa penyampaian ini juga adalah berita yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di akhir zaman. Jadi ada berita yang sangat penting, ada penyampaian, ada
pernyataan, ada kebenaran yang sangat penting disampaikan. Kebenaran tentang apa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada 3 hal yang dia sampaikan. Ada 3 kebenaran yang disampaikan yang sangat penting menurut Rasul Paulus. Yang pertama adalah kebenaran tentang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang pertama, kebenaran tentang kematian Kristus. Yang kedua, ya dalam ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebenaran tentang penguburan dan kebangkitan Kristus, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid, 500 saudara, rasul-rasul, sampai kepada Paulus. Ini kebenaran yang ketiga. Kebenaran tentang Kristus yang bangkit tersebut bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan oleh malaikat, tetapi kebangkitan Kristus merupakan sebuah fakta, realita yang benar-benar terjadi karena disaksikan bukan hanya oleh 1 atau 2 orang. Alkitab katakan bahwa Kristus mati bangkit itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada 500 saudara-saudara yang percaya akan dia, pengikut-pengikutnya, termasuk kepada Rasul Paulus. Jadi kebenaran ini bukan hanya sekedar informasi malaikat, tetapi kebenaran ini merupakan sebuah realita, kalau bahasa akademis namanya realita empiris yang harus diterima oleh semua orang, karena itu benar-benar fakta yang benar-benar terjadi. Amin, saudara-saudara. Sebelum saya akan lebih jauh, hari Jumat sampai hari Minggu saya akan khotbah tentang ayat-ayat ini. Tapi sebelum saya akan lebih jauh, saya mau sampaikan, saya mau kita akan memahami betul apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus katakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan. Artinya berita tentang kematian Kristus, penguburannya, kebangkitannya, dan bahwa ada kesaksian orang, bukan hanya 1-2 tetapi banyak orang tentang kebangkitan Kristus. Itu merupakan sebuah berita yang sangat-sangat penting. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berita ini berkaitan dengan masalah iman. Mengapa berita ini sangat penting? Karena berita ini berkaitan dengan iman kita. Apabila pemahaman kita, keyakinan kita akan kebenaran ini goyang, iman kita goyang. Saya ulangi, ini berita ini, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kesaksian tentang kebangkitan Kristus ini merupakan berita yang penting bagi saya dan saudara. Sebab kalau berita ini tidak diketahui, 1, tidak dipahami, 2, dan kemudian kita mulai kehilangan keyakinan, berita ini dipelesetkan, berita ini disesatkan, maka itu akan berpengaruh terhadap iman kita kepada Tuhan. Dan kalau iman sudah terpengaruh, maka semuanya akan terpengaruh. Pengiringan kepada Tuhan akan terpengaruh, pelayanan kepada Tuhan akan terpengaruh, kesetiaan kepada Tuhan akan terpengaruh, dan akhirnya adalah kita tidak bisa masuk surga. Karena itu berita ini sangat penting. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian ini berkati Tuhan, berita ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak Tuhan. Sebab iblis berusaha untuk apa? Untuk membuat berita ini menjadi sesuatu yang tidak dipercayai, tidak diketahui. Orang kehilangan keyakinan akan berita ini. Orang kehilangan keyakinan, pemahaman tentang Yesus yang mati bangkit,
disaksikan oleh orang-orang. Iblis berusaha untuk mempengaruhi, menyesatkan. Dan saudara-saudara, iblis menyesatkan. Iblis menyesatkan itu dengan cara dia tidak pakai dukun. Dia tidak pakai dukun. Datang kepada anak-anak Tuhan dan kemudian dukun bicara, oh tentang ini, tentang itu. Kalau di zaman perjanjian lama pernah pakai dukun untuk menyesatkan Saul. Saul waktu itu ada masalah, dia mau berperang lawan orang Filistin, dan dia rasa dia ini sepertinya akan kalah. Maka dia cari dukun. Kemudian waktu dia sampai ke dukun itu, di Endor, itu dukun, dia kata, oh saya melihat ada yang naik dari bumi. Oh seperti ini, seperti Samuel. Dukun akhirnya menyesatkan Saul. Kalau di perjanjian lama itu ada contoh pakai dukun, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di perjanjian baru iblis menyesatkan. Paling banyak bukan pakai dukun, sebab anak-anak Tuhan kalau lihat dukun tidak mau. Jangankan anak Tuhan, masyarakat pada umumnya sudah tidak terlalu percaya dengan dukun, lebih percaya teknologi. Dukun ya sudah kehilangan pamor. Karena itu iblis di akhir zaman, dia sesatkan bukan lagi pakai dukun. Dia sesatkan pakai apa? Dia sesatkan pakai, sudah perhatikan ya, guru palsu, pakai nabi palsu, pakai gembala palsu, pakai Mesias palsu. Siapa itu guru? Siapa itu nabi? Siapa itu gembala? Siapa itu rasul? Siapa itu Mesias? Ya orang-orang di dalam kekristenan itu sendiri yang mungkin mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan pendeta, mengatasnamakan gembala dan sebagainya. Hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak boleh menjadi alat iblis untuk menyesatkan jemaat. Haleluya. Haleluya. Pelayan-pelayan tidak boleh jadi alat iblis untuk menyesatkan umat Tuhan. Pendeta, apakah ada di akhir zaman ini pendeta menyesatkan jemaat, rasul menyesatkan jemaat, nabi menyesatkan jemaat? Ya ada, Alkitab tulis seperti itu. Haleluya. No, kalau jemaat kan baku dapat dengan pendeta. Apa jutu pendeta dah bilang? So iya. Baku dapat dengan rasul, baku dapat dengan guru. Baru-baru ini saudara-saudara, ada seseorang gelarnya magister teologi, dan dia mulai menyampaikan ajaran-ajaran yang aneh, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi orang akhirnya sepertinya mau terimanya enggak, mau tolaknya enggak. Siapa? Magister teologi, pendeta dia. Mau terima, aneh. Ya enggak mau terima, pendeta. Itu yang terjadi di akhir zaman. Iblis menggunakan orang-orang yang sepertinya punya otoritas rohani untuk menyesatkan. Dan dia pakai media atau pakai alat. Alat apa? Dia pakai teknologi. Teknologi itu saudara-saudara, orang yang bayar pulsa, orang yang nonton, orang pe waktu habis, orang pe tenaga habis, orang pe doi habis, orang pe informasi masuk. Wah, muncul di media sosial. Apakah dia di FB, apakah dia di TikTok, apakah dia Instagram, apakah dia di YouTube, muncul informasi-informasi yang menyesatkan. Bukan hanya masalah mau masa toh, bukan hanya masalah mau bekeng babi tore yang ada di media sosial, tetapi juga bicara tentang kebenaran, bicara tentang Alkitab. Anak muda mulai bicara tentang Alkitab, orang tua, dan sepertinya kelihatan betul penetrasi ajaran itu masuk, bukan hanya di gereja. Kami diwanti-wanti sebagai pendeta, hati-hati, jangan sampai mimbar gereja ini dipercayakan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saya pribadi berpikir, mimbar gereja harus dijaga. Tetapi iblis tahu, tidak mungkin kan dukun masuk di sini, tidak mungkin tuh hamba-hamba Tuhan sesat itu masuk di sini. Iblis tahu bagaimana cara dia untuk memasukkan kebenaran-kebenaran palsu ini kepada anak-anak Tuhan. Caranya apa? Dia masuk lewat FB. Siapa yang pernah buka FB di sini? Jangan angkat tangan.
Ada yang tidak pernah buka FB di sini? Angkat tangan. Oh, semua buka. Kalau nyandak buka FB, anak-anak muda jarang buka FB, toh? Anak-anak muda buka TikTok. Ada buka TikTok anak-anak muda? Oh, dia kok nyandak jaga buka FB. Nah, bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube. Sehingga kalaupun iblis tidak mendapatkan kesempatan di mimbar-mimbar gereja seperti ini, dia bisa masuk lewat cara seperti itu, lewat media-media seperti itu. Dan saudara-saudara, dia pederma di media-media itu besar. Orang bauni YouTube kan pulsa itu. Itu sama dia orang pakai derma for kesesatan. Iblis menggunakan itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu, maka berita tentang Kristus, kematiannya, penguburannya, kebangkitan yang disaksikan oleh banyak orang ini harus perlu disampaikan, diulang-ulangkan kepada jemaat, supaya jemaat tahu, paham, yakin bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan ada saksi mata. Sehingga kita harus percaya akan kebenaran ini. Katakan amin. Haleluya. Jadi hati-hati ya penyesatan di akhir zaman. Jadi orang mesti dengar firman, orang mesti baca Alkitab. Mengapa ada gembala sidang? Sebab gembala sidang itu bertanggung jawab atas pengajaran. Mengapa ada teman-teman tim pastoral bertanggung jawab atas pengajaran? Salah satu tanggung jawab utama dari gembala sidang adalah bertanggung jawab pada pengajaran, pada firman. Dan itu bukan tanggung jawab mudah. Itu bukan tanggung jawab yang gampang. Jangan sampai, apalagi di akhir zaman ini, saudara-saudara, dengan segala macam pengajaran, segala macam penyesatan, ini tanggung jawab firman. Ini bukan tanggung jawab mudah. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan. Amin. Sekarang saya mau mulai lebih jauh. Bukan mulai, lebih jauh ya. Berita pertama yang disampaikan, yang sangat penting, yang perlu diketahui, perlu dipahami, dan perlu diyakini oleh anak-anak Tuhan. Berita pertama tentang Kristus. Kembali di ayat 3 ya. Sebab, kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ini berita pertama. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ada dua makna yang bisa kita uraikan dari berita pertama ini. Saya mulai dari makna yang dari makna yang paling bawah. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dengan kata lain, bahwa kematian Kristus sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, meskipun agak panas sekarang karena kipas angin mungkin tidak cukup memberikan kesejukan bagi Bapak Ibu, apalagi yang di bagian belakang. Saya mau ajukan sedikit pertanyaan. Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sekarang ini kitab suci yang dimaksud ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Jadi Yesus mati sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci di perjanjian lama atau di perjanjian baru, kalau konteksnya ya. Sedikit saya jelaskan ya sejarah penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab perjanjian lama sudah selesai. Kejadian sampai Maleaki sudah selesai. Pada zaman Tuhan Yesus itu perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Tapi pada zaman Rasul Paulus menulis 1 Korintus, itu perjanjian baru belum semua ditulis. Nanti perjanjian baru itu lengkap diterima oleh gereja itu sekitar akhir abad keempat.
Jadi sekitar tahun 397 Masehi. Jadi di akhir abad. Berarti Rasul Paulus bilang begini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kitab suci yang dimaksud ini perjanjian lama. Perjanjian lama. Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oh, ternyata kematian Kristus itu sudah tertulis di kitab suci perjanjian lama. Saya kasih ilustrasi ya. Yesus mati misalnya di zaman ini, di tahun 30 Masehi. Cerita atau catatan tentang kematian Kristus ini yang mati tahun 30 Masehi ini sudah ditulis sebelumnya di perjanjian lama. Di mana? Pertama, ditulis di kitab Yesaya pasal 53. Berarti itu 700 tahun sebelum Kristus. Jadi sebelum itu peristiwa Yesus mati tahun 30, peristiwa kematian Kristus ini sudah ditulis 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal 53. Apakah cuma sampai di Nabi Yesaya yang menulis itu? Ternyata tidak juga. Peristiwa kematian Kristus juga ditulis lebih awal. Oleh siapa? Oleh Daud di Mazmur pasal 22. Berarti itu sekitar 1000 tahun sebelum Yesus. Ada juga di tempat-tempat lain, tapi saya cuma mau fokus untuk menjelaskan Yesaya 53 dan Mazmur 22. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya peristiwa Yesus mati ini, sebelum peristiwa terjadi, peristiwa itu sudah ditulis ratusan tahun, bahkan 1000 tahun sebelumnya. Dan catatan tentang peristiwa kematian Kristus itu cukup detail. Coba kita lihat, kita akan coba untuk melihat. Misalnya Yesus ditolak. Yesus ditolak, ya kan? Orang-orang menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Bahkan Tuhan Yesus itu ditolak dan dibuat lelucon. Orang menolak Tuhan Yesus sampai di salib itu kan ditulis inilah raja orang Yahudi. Itu bukan pengakuan tetapi penghinaan. Orang tulis di atas salib Yesus inilah dia raja orang Yahudi, itu untuk mau bilang begini. Ini kata orang dah bilang raja padahal bukan. Begitu dah enggak saudara-saudara. Jadi mereka menolak, mereka mencemooh dia, menghina dia, dan sudah ditulis. Coba lihat Yesaya 53 ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Dihina. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini sudah ditulis 700 tahun sebelumnya, sudah ditulis Yesus akan dihina, ditolak. Apalagi yang ditulis saudara-saudara? Ayat 7. Coba lihat Yesaya pasal 53 ayat 7. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Betul, Tuhan Yesus ketika mau disalibkan, Tuhan Yesus diam. Herodes bertanya, dia diam. Pilatus sepertinya mengkonfirmasi. Ada beberapa yang Tuhan Yesus iakan, tetapi sepenuhnya dia diam. Keluh sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53. Apalagi saudara-saudara? Ayat 9. Ayat 9.
Bapak Ibu saudara sekalian, ini ayat 9 ini kalau di terjemahan baru tidak terlalu kentara. Tetapi kalau di terjemahan lama kentara sekali ini. Siapa yang punya? Muncul, boleh? Oh, tidak ada terjemahan lama. Saya minta Burkia akan baca terjemahan lamanya. Sini Burkia. Yesaya 53 ayat 9. Silakan Burkia. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Bahwa ditentukan oranglah kuburnya di antara segala orang fasik, tetapi dalam hal matinya adalah ia di antara orang kaya-kaya, karena ia pun tiada berdosa dan tipu pun tiada terdapat daripada mulut. Oke, terima kasih Burkia. Jadi Tuhan Yesus kubur dibaringkan di antara orang Kaya. Orang kaya. Coba saudara bayangkan ya. Orang yang mati, terima kasih Burkia. Memang sengaja saya mengundang Burkia supaya saudara dengar memang langsung terjemahan lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu katanya mati di antara orang fasik. Betul ya? Ada pemberontak-pemberontak kan kiri kanan ya. Tetapi waktu kubur dia dikuburkan di antara orang kaya. Saudara-saudara, ini kalau belajar sejarah atau tradisi, nyanda ada orang yang mati dikuburkan seperti itu, kemudian kuburnya di antara orang kaya. Tuhan Yesus mati di antara orang fasik, di antara pemberontak, tetapi dikuburkan di kuburan orang kaya. Mana catatan bahwa Tuhan Yesus dikuburkan di kuburan orang kaya? Matius 27 ayat 57 sampai 60. Saya bacakan ya. Coba saudara perhatikan. Atau kita baca sama-sama. 2, 3. Menjelang malam datanglah seorang orang apa? Orang kaya. Orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Oh, orang kaya yang kasih kubur. Tapi pertanyaannya, apakah orang kaya kasih kubur di kuburan orang kaya atau nyanda? Terus lihat terus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, ayat 60. Lalu membaringkannya di dalam yang digalinya di dalam bukit batu. Saudara-saudara, ini kubur baru. Orang dulu budaya Tuhan Yesus di sana, bagi yang pernah ke Israel tahu, itu kubur itu saudara-saudara, dorang gale di sebuah bukit batu, dorang gale, semacam ada apa ya, ada ruangan di dalam bukit batu, dan kemudian ditempatkan jenazah di sana. Dan saudara-saudara, biasanya ini kubur umum, tetapi Tuhan Yesus ini kubur baru, artinya baru gale, di dalam bukit batu. Jadi ini kubur yang tidak biasa, hanya orang-orang kaya yang punya kubur seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kematian Kristus itu, bagaimana dia punya proses itu, sampai akhirnya dimakamkan, dikubur seperti itu sudah disampaikan 700 tahun sebelumnya. Haleluya, haleluya. Saya kalau misalnya khotbah kadang-kala jaga bilang begini. Dia bilang begini, oh kita nanti mau mati umur 73 tahun. Orang bilang begini, orang kelihatan seperti bingung. Siapa ini pendeta bilang umur 73 tahun dia mau mati? Dia tahu DP waktu kematian. Orang bingung. Padahal sebenarnya saudara-saudara, kalau dari sekarang sampai umur 73, kita hitung-hitung sekitar 26 tahun lagi. Ini tidak terlalu jauh. Tapi orang bilang, bagaimana? Mau dapat tahu mau mati kapan? Itu masa depan, itu rahasia. Tetapi
Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mati 700 tahun ke depan. Dia punya proses, dia punya cerita kematian pun sudah disampaikan sejak 700 tahun. Seperti domba yang keluh, dia tidak bicara. Kemudian dia mati di antara orang berdosa, itu disampaikan. Dia dikuburkan di kuburan orang kaya, juga disampaikan. Nanti sebentar saya akan buat kesimpulan ya. Kita lihat dulu Mazmur pasal 22. Apa yang ditulis tentang Tuhan Yesus punya kematian di Mazmur pasal 22. Coba lihat Mazmur 22 ayat 16. Mazmur 22 ini bicara tentang kematian Kristus. Coba lihat Mazmur 22 ayat, sepertinya bukan itu yang saya maksudkan. Ayat 16 versi elektronik. Ayat 17 ya, 17. 17. Coba saudara perhatikan ya. Tuhan Yesus sebagai kematian sudah dinubuatkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus mati. Coba kita baca 2-3. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus sebagai kematian 1000 tahun sebelumnya bilang, tusuk tangan dan kaki. Luar biasa ini, kebenaran ini. 1000 tahun sebelum Yesus mati, sudah dinubuatkan Tuhan Yesus kalau mati, Tuhan Yesus sebagai kematian, tangannya ditusuk, kakinya ditusuk. Lihat ayat selanjutnya. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Coba saudara bayangkan ini ayat ini. Betul-betul tidak melukiskan peristiwa kematian Yesus. Yesus disalib, orang menonton, orang memandangi. Ada kalimat segala tulangku dapat kuhitung. Itu artinya tulang-tulang Tuhan Yesus genap. Dan Alkitab bilang pada waktu Tuhan Yesus mati, biasanya tradisi orang yang disalibkan supaya mempercepat kematian maka tulangnya dipatahkan. Tapi Tuhan Yesus tidak dipatahkan, menggenapi firman Tuhan. Terus ayat 18. Ayat 18. Kita baca sama-sama 2-3. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Haleluya. Coba saudara lihat perbandingannya ini di Matius pasal 27 ayat 35. Matius pasal 27 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2-3. Sesudah menyalibkan dia, bayangkan sampai begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu Tuhan Yesus sebagai kematian, dia tangan kakinya ditusuk, dia dihina, ditolak, dia ditonton oleh orang banyak, tulangnya tidak dipatahkan, tulangnya lengkap. Dan kemudian Tuhan Yesus itu mati di antara pemberontak, dikuburkan di kuburan orang kaya. Semua sudah dinubuatkan. 700 tahun Yesaya sudah nubuatkan, 1000 tahun Daud sudah nubuatkan. Detail. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya apa? Artinya kebenaran tentang kematian Kristus bukan hanya sekedar fakta historis, tetapi merupakan kebenaran supranatural. Mengapa? Karena ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum peristiwa kematiannya sudah ditulis dengan jelas. Oh, memati di antara orang durhaka, ada pemberontak.
Orang akan lihat dia ketika dia mati, ditonton, dipandangi orang. Dia dihina, mukanya akan sangat-sangat hancur, menderita. Kemudian dipaku di tangan kaki, tulangnya tidak dipatahkan. Kemudian dia dikuburkan di antara orang kaya, di kuburan orang kaya. Semua sudah ditulis. Itu membawa kita, anak-anak Tuhan, pada sebuah kesimpulan. Kematian Kristus itu benar. Amin. Pertama, kematian Kristus itu benar. Dan yang kedua, kematian Kristus itu bersifat supranatural. Oh, bukan kematian biasa. Kalau kematian orang biasa, oh kematian yang biasa, mungkin kuburnya bagus, mungkin bajunya bagus, mungkin dimumi atau diawetkan, dibuat tempat seperti tradisi orang-orang Mesir, ditaruh di dalam piramida, kemudian di sana dikuburkan dengan harta benda dan sebagainya. Itu semua biasa, alamiah biasa. Tetapi Kristus punya kematian tidak biasa, karena kematiannya sudah dinubuatkan dari ratusan ribuan tahun lampau secara detail untuk mengatakan bahwa kematiannya ini adalah kematian yang hebat, luar biasa, dan bersifat supranatural. Amin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jadi yang kita rayakan bukan kematian biasa. Yang kita rayakan adalah kematian yang luar biasa. Yang kita rayakan adalah peristiwa yang luar biasa. Katakan samping kiri kanan, yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa luar biasa. Luar biasa, bukan peristiwa biasa-biasa. Kalau cuma orang mati taruh akang emas, biasa. Kalau cuma orang mati bikin kubur yang sangat mewah, biasa. Kalau orang mati kemudian diawetkan, biasa. Tetapi kematian Kristus tidak biasa, luar biasa. Karena apa? Sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun lampau secara detil. Dan kematiannya ini adalah kematian yang memberikan keselamatan kepada umat manusia. Saya tidak punya waktu untuk bicara makna kedua dari ayat itu. Semoga hari Minggu saya bisa bicara itu. Tapi yang saya mau sampaikan, rupanya Tuhan taruh di hati saya dan kesempatan ini untuk menegaskan kepada kita, perayaan kematian Kristus adalah perayaan kematian yang luar biasa. Karena baru inilah, hanya satu-satu inilah kematian yang memang sudah dinubuatkan. Dan detilnya sangat jelas dinubuatkan. Dan memberikan kepada kita kepastian bahwa ini kematian yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.